Oh, kalau Inggris, Italia, Belanda itu sama Tuhan dikasih bakat sepak bola yang luar Oh, biasa. kalau dari atas dari Tuhan ke bawah nggak setuju saya. Karena kita salah dalam melakukan pembinaan, akhirnya orang mengambil kesimpulan bahwa kita tidak mampu. Kita pengen menang cepat. Maknanya pada menangnya, bukan pada usaha untuk menangnya. Kita sendiri tidak percaya sebagai bangsa Indonesia bahwa kita itu dikasih bakat yang universal sama Tuhan. Yang Sabrang bilang ada pada manusianya, tidak pada bangsanya. Dan saya merasakan itu. Banyak orang yang memang menghapus dosa lama dengan dosa baru. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngobrol dan mencari makna, kalau istilahnya Sabrang, dengan Pak Indra Safri. Anda tahu beliau orang sangat penting dalam persepak bolaan Indonesia, pernah membuktikan sejumlah ide dan sejumlah pandangan dia tentang sepak bola. Kalau kita tarik garis ke yang lebih makro, sebenarnya dalam bidang sepak bola, olahraga apapun, pasar, kampung, kota, pemerintahan, atau apapun society Indonesia ini kan nomor satu kan nasionalisme, Pak. Nah, nasionalisme itu bagaimana dalam sepak bola? Apakah kita talent scouting ke seluruh Indonesia untuk menemukan pemain-pemain terbakat, terus kita mencari sistem yang paling tepat untuk membangun mereka, membina mereka sebagai kesebelasan yang mumpuni, ataukah memang potensinya Indonesia itu kita simpulkan memang rendah, sehingga kita butuh Messi, kita butuh Ronaldo, kita butuh Pogba dan semuanya? Ataukah yang mana? Kalau Pak Indra melihat masalah nasionalisme dan persepak bola Indonesia itu bagaimana, Pak Indra? Ya, Janun. Kalau dulu sepak bola ini dipergunakan oleh bangsa ini untuk mempersatukan atau membuat rasa nasionalisme kita itu, rasa memiliki paham kebangsaan itu betul-betul muncul gitu. Tapi karena lama-kelamaan tergradasi, dibungkus dengan industri sepak bola lah namanya, akhirnya orang terlupakan, Cak Nun, bahwa sepak bola itu Nasionalisme. Dan itu atas izin Allah saya buktikan gitu. Begitu tidak cintanya orang dulu di awal-awal pembentukan tim nasional usia muda, kan tidak ada yang suka, orang sponsor tidak tertarik, semuanya nggak melihat gitu. Dan itu juga yang membuat saya berkah bisa masuk di tim nasional mungkin. Karena pelatih Mas Beran tidak ada yang mau tuh. Nggak tertarik. Nah, bahkan di awal saya masih ingat, saya bawa tim nasional, padahal gagal tuh waktu 2011, tapi nggak dipecat gitu. Nah, mungkin ini takdir ya, dan keberkahan untuk saya memulai dengan Bismillah waktu itu. Yang awalnya waktu itu tim nasional itu rupanya terdiri dari orang-orang Jakarta dan sekitarnya. Dari 58 Janun pemain waktu itu diberikan ke saya di tahun 2011, bulan Februari. Itu 56 pemain, setelah saya bawa ke kualifikasi Piala AFC yang di Thailand itu 4 kali main, 4 kali kalah. Pulang, saya evaluasi, mungkin di situ titik baliknya, titik awalnya, yaitu tadi, 56 itu hampir 90% itu anak-anak Jakarta dan sekitarnya. Itu fakta pertama yang saya temui. Yang kedua, Cak Nun, nggak jelas parameter pemilihannya. Padahal dia setiap saat bicara mau juara, mau level Asia, mau level dunia. Tapi parameter ukurannya itu nggak level dunia, nggak level Asia, bahkan nggak level Asia Tenggara gitu. Dan bisa dibayangkan, Cak Nun, 56 pemain itu, yang jadi pemain bola hanya 2, Cak Nun. Hargianto dan anak kita satu yang dari Jogja, si Bagas Adi.
Hanya 2 itu. Yang lain nggak jadi pemain bola. Nah, itu titik. Maksudnya nggak jadi pemain bola itu nggak bisa meneruskan. Karena bakat. Karena bakat itu tadi, ya dia mentok di situ. Jadi hanya 2 dari 56 pemain yang benar-benar lanjut ke sepak bola. Dan bisa berkarir dengan sepak bola. Setelah saya lakukan evaluasi itu, disitulah mulainya saya melakukan, ini tidak benar ini. Masa sih tim sepak bola Indonesia hanya orang Jakarta dan sekitarnya. Tidak menunjukkan ke-Indonesianya, Canon. Saya belusukan dari Sabang sampai Merauke, 34 provinsi saya datangi, terbentuklah Evan Dimas CS itu. Dan itu memang benar-benar menunjukkan ke Indonesia. Ada Aceh, ada Papua, dan memang tidak mewakili semua provinsi, tetapi ada keadilan dalam pembentukan timnya, ada kejujuran dalam pembentukan timnya, dan ada parameter yang jelas dalam pembentukan timnya. Dan alhamdulillah ya, karena tidak ada dusta di antara kita dalam pembentukannya ya. Jadi yang Cak Nun lihat waktu itu dan berhasil. Gitu. Pak Indra kan merambah seluruh daerah ya, untuk secara adil dan objektif Ya. menemukan potensi-potensi persepak bolaan dari anak-anak muda kita semua di mana. Terus itu berarti kan Pak Indra percaya kepada bangsa Indonesia bahwa kita ini bisa melahirkan anak-anak yang mumpuni dalam permainan sepak bola yang bisa bersaing dengan negara-negara lain kan gitu. Nah, itu kan nasionalisme yang dibangun melalui kepercayaan diri kepada bangsanya sendiri. Nah, Pak Indra menemukan enggak bahwa ada keputusan atau langkah-langkah atau cara pandang atau apapun di dunia persepak bolaan kita yang landasannya itu tidak percaya kepada diri kita sendiri gitu. Ya, ada Cak Nun. Jadi ini yang mungkin memang pembuktian yang saya lakukan baru di level junior. Senior belum memang. Tentu orang masih ragu. Masih apa iya dengan cara yang kita lakukan, mulai dari rekrutmen, mulai dari memilih anak-anaknya, apakah benar ini? Dan yang jadi masalah di dalam hal ini tentu PSSI Federasi. Tidak konsistennya di dalam melakukan pembinaan. Saya terus terang saja dalam kepelatihan yang saya lakukan Cak Nun dari tahun 2011 itu dan dinamikanya kan luar biasa. Bahkan habis juara pun saya nggak dilanjutin waktu itu. Padahal sudah ada pembuktian gitu. Berganti dan pergantian pelatih itu dan muncul juga ide-ide, pemahaman-pemahaman bahwa kita nggak cukup dengan potensi kita. Kita perlu melakukan pemain-pemain atau mencari pemain-pemain di luar yang ada di Indonesia yang orang bisa lakukan dengan cara-cara menaturalisasi. Banyak negara juga melakukan itu, tetapi dengan potensi 65 juta anak Indonesia yang bisa kita bina untuk melakukan kegiatan-kegiatan termasuk di luar sepak bola. Dan dari 65 juta itu tidak mungkinlah 10% nggak ada yang berbakat pemain sepak bola. Karena kita salah dalam melakukan pembinaan, akhirnya orang mengambil kesimpulan bahwa kita tidak mampu. Padahal walaupun pembuktian 2 kali trofi ataupun pembuktian setiap saya membangun tim nasional, itu ada dampak kok, ada kelihatan bahwa kita itu mampu gitu. Banyak contoh terakhir yang lebih orang bilang kita lawan Brazil kita akan kalah banyak, Canon. Iya. Saya ajaklah tim nasional yang eranya Egy CS ke sana. Dan ada judul media waktu itu mungkin udah disiapin Canon.
disiapin bahwa Indonesia itu kan pasti akan kalah Sa- banyak gitu. Pak Padahal Indra, cuma kalah 1-0 jalan. Saya mau konfirmasi ke Sabrang ya. Tadi itu kita bicara Pak Muzan. Jadi ada yang namanya personalitas. Jadi Tuhan memberi takdir kepada makhluknya dan seterusnya. Kemudian manusia bikin sistem untuk menumbuhkan atau untuk membunuh atau untuk tidak memperhatikan yang sudah dikasih oleh Tuhan. Tadi gampangannya gini. Kita punya banyak padi tapi karena yang laku itu jagung terus kita semua beramai-ramai jadi jagung kira-kira gitu ya. Atau kita ini punya banyak padi tapi karena yang laku jagung maka kita import jagung bukan padi kan gitu kan. Nah, saya tanya sama Sabrang, sebenarnya kalau dari omongan Pak Indra tadi, seolah-olah Indonesia itu memang oleh Tuhan ditakdirkan menjadi bangsa yang tidak banyak potensi bakat sepak bolanya kan gitu. Kan berkembang pikiran seperti itu, Brang. Menurut Sabrang kira-kira ada nggak personalitas kehidupan manusia ini yang memang nek bangsa Itali, Inggris, Belanda itu memang meskipun penduduknya sangat sedikit dibanding kita itu mereka sama Tuhan dikasih bakat sepak bola yang luar biasa, sementara kita itu hampir 300 juta tapi yang punya bakat sepak bola sangat sedikit sehingga kita harus import dari mereka misalnya gitu. Menurut Sabrang ada nggak kemungkinan bahwa ada penciptaan bakat yang berbeda-beda pada negara-negara sampai ke tingkat di mana bangsa Indonesia yang 300 juta ini potensi pemain sepak bolanya sangat sedikit gitu kan. Karena yang berbakat mungkin di bidang lain, misalnya di bidang apapun lah gitu ya. Menurut Sabrang ada kemungkinan nggak hidup tuh kayak gitu? Ini rada aneh iki. Kalau kita ngomong pembagian bakat berdasarkan negara. Karena negara itu ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan. Jadi kotak-kotak ini kan ciptaan manusia. Masa Tuhan mengikuti ciptaan manusia untuk menciptakan bakat-bakat itu. Dan menurut saya ini juga perlu diperdalam lagi nih, sehingga saya agar bisa menyimpulkan. Yang disebut sebagai bakat sepak bola itu apa sih? Kan ini variasinya banyak nih. Apakah ketinggian badannya, apakah kemampuan larinya, apakah ketajaman melihat situasinya, apakah kemampuan untuk membaca keadaan, kan ini multivariat, variasinya sangat banyak. Dan menurut saya modal ini modal manusia semua ini bukan modal bangsa ini. Semua manusia punya kelebihan dan kekurangan dalam hal-hal seperti itu. Misalnya saya lupa namanya, ada pemenang medali emas Olimpiade di lempar lembing. Dia cuma nonton dari YouTube, belajar tekniknya, belajar di rumah sendiri, terus akhirnya jadi jadi juara Olimpiade. Juara Olimpiade. Itu sangat mungkin dan dia memang diberi bakat sama Tuhan tertentu yang bisa dia manfaatkan pada area yang tepat untuk bisa menjadi juara di situ. Misalnya kita ada juga contoh-contoh seperti ini yang berhubungan dengan fisik. Michael Phelps perenang. Kalau kita lihat perenang sama pelari itu bentuk badannya memang udah beda. Kalau perenang mesti badannya kakinya pendek, jadi kayak kano, jadi kayak kapal, renangnya lebih gampang. Kalau pelari kakinya yang lebih panjang pasti. Nah faktor-faktor itu, faktor ras dan keturunan itu juga berpengaruh. Terus kemudian karena modal badannya berbeda, untuk masuk pada sebuah bidang strateginya juga berbeda dong, menyesuaikan dengan bentuk badannya, kayak menyesuaikan dengan apa namanya kaki panjang atau pendek itu personalitas ya. Itu dikasih sama Tuhan. Kodar atau takdir ya. Kaki pendeknya Maradona bisa seperti itu. Kaki panjangnya yang tinggi-tinggi jadi penyundul yang baik juga ada juga. Yang saya mau konfirmasikan ke Sabrang, jadi masuk akal enggak kalau ada pendapat bahwa bangsa Indonesia yang 270 juta ini sangat sedikit dan rendah bakat sepak bolanya. Nah, saya kemudian mau ngomong ke situ. Karena tadi pikirannya gini, jadi modal sepak bola ataupun modal apa saja itu kan nempelnya di manusia. Bukan nempelnya di bangsa, bukan nempelnya di ras, itu nempelnya di manusia. Dah, sekarang kita ngomong gini, sekarang kita ngomong statistik. 650 bakat cukup nggak sih buat jadi timnas? Kita nyaris Indonesia 650 bakat lah. Pak Indra tadi bilang kita punya 65 juta. Itu nggak 10%, Pak. 0,00001% itu udah 650 itu. Dan kita kan problemnya di sini menurut saya bukan kita nggak punya bakat. Secara statistik 0,000 itu pasti itu ana sing digawe karo Gusti Allah. Jadi masalahnya pada sistem ya. Maksud saya gini, pasti ono sing digawe Gusti Allah aneh ya. Kayak sing ada pelari yang tidak pernah capek. Mau lari berapa kilo dia lari terus sampai ini kan
dia satu dari 10 juta orang. Nemok satu ini gimana nih? Yang memang kompatibel dengan sepak bola. Itu berarti sistem dan ilmu dan sistem ya. Kemudian sistem nih. Saya mau ketegasan Sabrang. Jadi bisa nggak kita berpendapat begini, masuk akal nggak? Oh kalau Inggris, Italia, Belanda itu sama Tuhan dikasih bakat sepak bola yang luar biasa. Kalau dari atas dari Tuhan ke bawah nggak setuju saya. Nah ya makanya itu yang saya mau tanyakan. Jadi terus di Indonesia ini bakatnya rendah-rendah, meskipun jumlahnya sangat banyak. Dan itu kan yang menurut Pak Indra dipakai kan seperti itu. Maka kita butuh naturalisasi. Ya, itu menurut saya ada akar lain juga nih. Dan akar ini tidak hanya di sepak bola, di semua tempat di area Indonesia. Kita tuh pengen selebrasi cepat. Kita pengen menang cepat. Maknanya pada menangnya, bukan pada usaha untuk menangnya. Jadi pakai jalan curang pun nggak masalah. Kalau misalnya kita bayar beli bocoran ujian, itu yang penting saya lulus ujian, bukan pada proses mengetes pengetahuan dia. Ya. Saya nyogok agar jadi pegawai, yang penting jadi pegawainya. Mentalitas ini yang sama. Menurut saya pengen segera menang, tanpa bangun sistem, pokoknya menang cepat menang lah. Itu faktor lain dalam mental dan psikologi manusia. Itu salah satu akar itu. Saya ingin menegaskan bahwa tidak masuk akal bahwa Tuhan bikin bangsa Indonesia ini bakatnya rendah sehingga kita butuh orang Brazil, kita butuh orang Korea, kita butuh orang Belanda dan sebagainya gitu loh, Bang. Itu maksud saya itu nggak masuk akal kan? Nggak masuk akal. Apalagi pakai ukuran negara. Karena negara bukan bikinan Tuhan kan, ya, gitu kan. Katakanlah begini misalnya. Oke lah. Orang Italia tinggi-tinggi, kakinya panjang-panjang. Ya. 60% mereka berbakat sepak bola. Katakanlah kasarnya gitu. Kita untuk sepak bola yang sekarang cuma 20% yang berbakat. Katakanlah seperti itu. Tapi 20% dari penduduk Indonesia itu bisa jauh lebih banyak daripada 60%-nya Italia. Artinya itu kan enggak rasional ya, enggak masuk akal ya. Kalau ngomongnya di bakat saya enggak. Nah, itu kan efeknya kan pada kepercayaan diri. Kita sendiri tidak percaya sebagai bangsa Indonesia bahwa kita itu dikasih bakat yang universal sama Tuhan. Yang Sabrang bilang ada pada manusianya, tidak pada bangsanya. Kan tidak mungkin dari 270 juta rakyat Indonesia dengan anak muda yang sebanyak 60 juta itu kemudian dianggap bahwa itu bakatnya sangat rendah sehingga kita butuh ngebon. Kita butuh naturalisasi dan seterusnya. Saya tidak soal anti atau pro naturalisasi. Saya ngomongnya soal kepercayaan diri kita kepada bangsa kita sendiri itu loh. Ya. Kalau saya boleh berpendapat ya. Ini ada yang miss nih dalam analisis kita. Kita terlalu memudahkan memotret masalah, terus masalahnya satu ini tok gitu loh. Itu terlalu memudahkan. Itu menurut saya oversimplifikasi. Jadi maksudnya begini, kalau kita ngomong modal, saya sangat percaya bahwa dari 65 juta itu, katakanlah 1000 orang mesti ya ampuh banget urusan sepak bola. Tapi untuk melihat apakah kita memang mampu di sepak bola, kan pada ujung di sini nih, pada pertandingannya nih, pertandingan menang atau kalah sih. Terus kalau pertandingannya kalah terus, kemudian langsung diloncatkan bahwa kita tidak punya. Enggak, karena selama ini karena memang diloncatkan, Bro. Loh, makanya pandangan yang umum di sini tuh diloncatkan. Lo memang enggak berbakat anak Indonesia kok. Kan gitu kan? Itu yang saya komplain. Itu yang saya permasalahkan. Kan bisa jadi masalahnya gini nih. Kita punya bakat 1000 orang. Cuman sistem kita tidak bisa membuat bakat itu maksimal sehingga bisa menjadi tim yang terbaik. Takdir, tapi soal sistem pada manusianya kan begitu. Kan ada faktor di tengah itu tuh yang harus bisa. Karena selama ini kan seolah-olah itu takdir, Pak, bahwa bangsa Indonesia itu memang tidak bisa sepak bola, harus ada bantuan dari bangsa-bangsa yang lain kan begitu. Jangan-jangan jangan-jangan salahnya bukan di bakat kan gitu. Jangan-jangan salahnya memang di sistem. Kita tidak jadi bisa urusannya pada sistem, urusannya pada manajemen, urusannya pada itu sangat possible. pada pengelolaan bakat ini tadi menemukan bakat dan mengolah bakatnya untuk bisa menjadi hasil akhir yang memang luar biasa. Kan begitu Pak Indra. Jadi bisa jadi macam-macam. Pak Indra sendiri punya landasan mengenai naturalisasi itu karena nomor satu karena tidak hanya soal nasionalisme yang buta, tapi soal kepercayaan bahwa bangsa kita dan beliau membuktikan dengan U19 yang sebelumnya beliau keliling Indonesia itu membuktikan bahwa anak-anak kita berbakat kok. Mainnya katanya kayak Barcelona, enggak, kita tidak mengacu ke Barcelona kata Pak Indra. Memang begitu bermain sepak bola dan memang itu anak-anak kita memang berbakat. Masalahnya sekarang sistem lokal yang dibangun Pak Indra itu mungkin tidak kompatibel dan tidak terdukung oleh sistem global dan nasionalnya gitu Pak Indra. Nah mungkin Pak Indra bisa
menunjukkan pengalaman-pengalaman tertentu yang hubungannya sama nasionalisme, kepercayaan diri dan melimpahnya bakat anak-anak kita. Kayaknya tidak hanya di sepak bola nih. Iya, di semua hal. Semua hal. Kayaknya nggak hanya di sepak bola. Jadi memang kalau kita sudah nggak percaya terhadap potensi kita, ya Cari jalan cepat. cari jalan cepat apa yang dibilang Mas Bram tadi. Dan saya merasakan itu. Banyak orang yang memang menghapus dosa lama dengan dosa baru itu. Ya kan, sudahlah selama ini sistem itu nggak dibangun dengan baik, Jadi tidak dibuat dengan baik gitu. kita